Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Seperti janji saya, motor KLX ini adalah permasalahannya masalah kelistrikan, ya, yaitu terutama masalah pengapiannya tidak tepat. Oke Mas Bro ya. Nah kemudian seperti janji saya, kalau ada waktu maka akan saya sampaikan, dan kebetulan hari ini ada waktu. Oke Mas Bro ya. Sini sebentar. Yang pertama dasarnya dari sini. Nah, ini sudah dilakukan penggantian kiprok punyanya Tiger NMAX itu loh Mas Bro, nggih, Tiger NMAX ini. Ini Tiger kayak ini. Oke, berarti sini sayang. Kiprok ini adalah tipenya full wave. Kalau kiprok ini tipenya full wave, berarti dia sepulnya ini tidak boleh ada yang menempel pada min. Sepulnya ini tidak boleh ada yang menempel pada min. Dan outputnya dia 2. Ya, jadi outputnya 2, dan penjenengan perlu sadari bahwa semua berarti kan tidak bisa dilawan kan, semua sepul ini outputnya itu wujudnya AC, tidak ada sepul yang wujudnya DC, ya, ini wujudnya AC. Sedangkan motor ini pengapiannya ya itu minta DC pengapiannya. Buktinya ini dia menggunakan CDI Shogun ini ya. Oke, Shogun Yutek itu tipenya itu ya, minta DC. Nah di sini AC. Supaya bisa diterima ke situ, ya, itu kan DC toh, maka harus ada yang merubah regulatornya ini. Ya, jadi dari AC supaya bisa dimakan DC, maka harus ada yang merubah, yang merubahnya kiprok ini tadi. Oke. Sedangkan kiprok ini punya permintaan, ya. Ini mau merubah, ya. Kalau sepul itu keluaran dari sini dia 2. Jadi keluar itu 2, artinya keluar 2 itu ya begini Mas Bro. Keluar 2 itu begini Mas Bro. Dari 1 begini, nah langsung putar langsung keluar begini. Jadi tidak ada min plus, tidak ada. Belum ada namanya, ya. Nanti yang menamai ini sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sedangkan ini monggo penjelasan perhatikan. Ini saya tarik sekalian biar jelas. Oke. Sedangkan ini sepul yang ini Mas Bro. Outputnya ini. Nah, ini 2 toh. Yang satunya ini adalah CDI AC. Ini harusnya CDI harusnya. Ini warna apa? Ini apa ini? Oke Mas Bro, dalam warna ini seharusnya ini AC ini seharusnya. Ini yang ini loh. Oke, harusnya untuk CDI ini harusnya. Oke, kita berhentikan dulu ya. Yang penting adalah yang satu ini untuk pulser, ini buktinya no. Dari sini no. Pulser. Kelihatan sayang? Jadi pulser ininya outputnya 1, pulser biasanya positif biasanya, 1 positif biasanya, single positif gitu loh ya. Kemudian yang ini 2 ini punyanya sepul ini tadi, dari sepul tadi. Nah sekarang permintaan daripada kiprok ini supaya bisa diterima yaitu dia tidak boleh ada yang menempel bodi. Oke, sekarang kita cek ya, ini pakai ohmmeter. Ini Mas Bro, no bunyi, oke, bunyi. Ini kalau saya tempelkan. Tempelkan bodi. Ini bodi, no, bodi sama bodi sini bunyi, sama bodi sini bunyi, ya, bunyi. Oke, lah sepul 2 ini tadi tidak boleh ada yang nempel. No, bunyi. Berarti kan tidak boleh. Artinya sepul ini tidak bisa diterima oleh ini. Karena syarat wajibnya dia harus tidak boleh ada yang nempel min. Oke, maka bagaimana? Sesuaikan dulu karena yang terpasang adalah kiproknya full wave ini. Nah, tipenya full wave ini permintaannya adalah tidak boleh ada yang menempel min dari sepul ini tadi. Maka bagaimana? Ini harus dibuka dulu. Mana-mana yang nempel min. Oke. Ini perhatian sayang. Sementara saya lakukan pengisian ya dari sini ya. Karena akinya habis itu strumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dik, tolong ubah ketok le, besar dan kecil lah le. Sama palunya itu ya. 8T, 10T.
Oke Mas Bro, ini ada tahapannya Mas Bro ya. Dan ini tahapan bukan pengapian, ini tahapan pengisian ini. Karena satu rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluar dulu. Oke. Oke Mas Bro, saya ulangi lagi ya. Kenapa harus memperbaiki spool ini tadi? Ya, karena pengapiannya itu DC. Oke, karena pengapian DC, maka ini harus dijadikan DC dulu supaya bisa diterima ya. Baru nanti memperbaiki atau mengatur pengapiannya. Jadi ini pengisiannya dulu ya. Pengisian baru nanti pengapian. Biar jadi nggak bingung nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang tak maksud. Ini harusnya plus ini. Oh, ini jadi min ini. Ini min ini. Ini min ini ya. Min. Ini Mas Bro, min. Oke, min. Sampai di sini loh. Buktinya ini ya, buktinya. Ntar saya tunjukkan buktinya. Nah, ini saya tempelkan di sini. Oke. Nah, ini bunyi nih loh. Oke, saya tempelkan di sini. Nah, ini Mas Bro, nah di sini. Oke, kenapa di sini tidak nempel, nggak bunyi? Karena ini belum nempel. No, perhatikan di sini. No, kenapa nggak bunyi? Karena ini belum nempel. No. Oke, bisa dipahami ya? Sudah, berarti ini wujudnya min ya sekarang ini. Min. Kemudian yang saya cari adalah kuning sama putih ini tadi. Nah, ini kuning, ini putih, gitu. Ini salah satu ada yang massa ini. Nah, ini yang massa. Ini Mas Bro, yang massa ini ada di sini. Jadi ini harus kita potong. Ntar ya. Nih, kalau nggak percaya. Gang dari sini, ini dari sini nyambung. Loh, nyambung kan? Ini kalau tempelkan di sini, loh, nyambung kan? Oke, harusnya terpisah. Nah, ini harus kita keluarkan dulu. Ntar, mana tadi? Saper yang enggak kuat kok arek-arek kok ngene. Dik, lihat karter le. Tolong le. Nah, ini saya keluarkan. Oke, keluarkan ya. Mana tadi? Ini saya tempelkan di sini. Kelihatan ya? No, nyambung, ya kan? Saya tempelkan di sini, nyambung. No, nyambung. Saya tempelkan di sini, tidak nyambung. No, tidak nyambung. Kalau ini saya tempelkan di sini, maka nyambung. No. Nah, kenapa begitu? Karena begini Mas Bro. Di teorinya itu sana sini aja yang biar kelihatan yang. Nah, jadi begini, ini itu ibarat kata di sini ini min, ini nempel min di sini, terus ini masuk muter, seret, keluarlah ini mana nih warna yang di sini warna kuning ini. Nah, keluarlah warna kuning ini, keluarlah warna kuning ini.
Setelah itu dari sini nih kuning masih menyambung, langsung muter lagi. Nah, sini keluar warna merah putih. Nah, ini. Oke, sehingga ini nempel di min. Loh, nempel di min di sini. Oke, Mas Bro ya, nempel di min. Ini namanya 1. Dan dari sini namanya 1. 1, dari sini 1 lagi. Jadi ada 2. Nah, 1 gulungan gitu Mas Bro, satu gulungan, kemudian 1 gulungan gitu Mas Bro. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang disebut dengan hal wave atau terbagi. Jadi ini 1 dari sini terbagi. Nah, kemudian bagaimana? Yang ini dilepas Mas Bro. Yang ini dilepas. No, oke, dilepas. Yang ini dipindah ke sini. Jadi ini dilepas langsung pindah ke sini. Jadi intinya keluarnya itu hanya ini dan ini. No. Kelihatan ya? Hanya ini dan ini yang keluarnya. No. Sehingga disebut full dari sini langsung muter sampai sini keluar sudah. Namanya full. Seperti ini loh, full. Tidak terbagi, gitu aja intinya ya. Nah, sudah. Berarti 1 ini kita keluarkan. Kemudian salah satu dari sini kita keluarkan, kita pindahkan. Bentar. Kita cari. Nah, ini lebih jelas. Oke. Ternyata di sini Mas Bro pembagiannya. Nah, pembagiannya di sini. Berarti yang kita lepas warna kuning ini tadi. Warna kuning ini kita lepas. Bentar. Kita lepas atau kita potong bisa saja. Kita potong. Nah, kita potong begini, kita pindah ke sini. Nanti kita solder bisa ya. Ini tutorialnya begini ya, biar penjenengan paham. Nah, ini kita tarik. Oh, ini ke sini, sini, sini. Sudah Mas Bro ya. Nah, sekarang saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan sekarang. Bentar. Tutorial harus jelas ya, biar tidak gagal paham. Oke, sekali lagi, monggo. Kacamata tak. Nih. No, bunyi kan? Ini sama ini bunyi kan? No, bunyi. Ini sama ini bunyi enggak? Enggak bunyi. No, enggak bunyi. Enggak bunyi. Oke, sini bunyi. Ini enggak bunyi. Berarti menunjukkan sudah dari satu sisi ini tadi muter langsung 1 keluar. Jadi keluarnya 2, tidak ada min, tidak ada plus. Yang namanya full wave, full dia, full semuanya gitu. Oke, bisa dipahami ya, tidak terbagi. Nah, ini kita pasang. Namanya dia sudah punya dasar. Dasarnya itu tidak boleh nempel min. Sehingga bisa diterima oleh kiprok ini tadi. Oke.
Nah, contoh kayak begini loh, Bro. Ini sudah sering saya sampaikan ya di YouTube, dan teman-teman yang bengkel-bengkel yang lainnya juga sudah sering menyampaikan. Nah, kemudian yang masang ini loh bagaimana ini ceritanya? Pusing sendiri kita. Oke. Nah, Bro, monggo kita cek sekali lagi ya. Yuk. Nah, ini kabel warna 2 ini tadi kan. Kita cek. Nah, ini sama ini nyambung enggak? Nyambung ya? Ini sama ini nyambung ya? Terus ini sama ini nyambung. Ini sama bodi nyambung enggak? Enggak nyambung. Gitu. Ini kalau tampilkan bodi. Nah. Berarti kan sudah tidak nyambung. Oke, bisa dipahami ya, tidak nyambung min maksudnya, tidak nyambung bodi. Oke. Nah, sekarang ini adalah syarat untuk pengisian. Nah, kemudian ini syarat untuk pengapian sekarang ya. Pengapian itu maksudnya adalah bahwa pembakaran ini bisa terbakar kalau dia ada apinya. Makanya disebut pengapian, gitu. Dan api itu harus pas. Kalau tidak pas, maka dia akan bermasalah, namanya tidak pas. Dia harus pas. Oke, bisa dipahami ya. Nah, maksudnya begini, Mas Bro. Ini inti dasarnya ya. Jadi pengapian itu yang dibutuhkan pengapian ya, piston ini mendekati titik atas. Jadi gini, misalkan ini ya, kelihatan sayang, kelihatan ya. Jadi piston ini mendekati titik atas, kemudian api dikeluarkan. Nah, setelah api dikeluarkan dia tidak meledak, Mas Bro. Itu butuh waktu, Mas Bro. Jadi ledakannya itu tepatnya adalah piston ini mau menuju ke bawah. Nah, jadi dia kan ke atas toh, ke atas. Nah, kemudian sampai sebelum di atas api keluar. Ya, nah, karena api keluar dan di situ sudah ada kompresi yang tinggi sehingga terjadilah ledakan. Tapi ledakannya itu butuh proses. Nah, sehingga prosesnya pada saat piston ini mau ke bawah, dia meledak sehingga dia sudah mau ke bawah, walaupun tidak ada ledakan dia juga ke bawah karena piston ini kan ke atas ke bawah, Mas Bro. Nah, dia tanpa ledakan pun juga ke bawah. Nah, pada saat dia ke bawah, ledakan juga terjadi sehingga sama dengan ditendang posisi pas meluncur. Jadi kan kenceng, jes begitu. Nah, beda lagi kalau pengapiannya itu keliru, Mas Bro. Contoh begini, pas dia mau menuju ke atas, baru ke atas. Kemudian di sini ada api. Kemudian meledaklah di sini. Mana bisa dia lari ke atas, Mas Bro? Kan dia akan kembali lagi ke bawah. Ini. Nah, dia menuju ke atas, gini. Kemudian ada api. Nah, setelah ada api kan dia ada proses toh meledak toh. Belum sampai di atas sudah meledak. Nah, berarti kan dia sebelum sampai di atas dia ke bawah lagi. Oke, yang diartikan bahwa perputaran itu begini tadi, baru mau ke sini, dia membalik lagi ke belakang. Maka dibutuhkan yang namanya ketepatan pengapian tadi. Oke, bisa dipahami, Mas Bro ya. Jadi pengapian itu dibutuhkan pada saat piston mau berada di atas. Kurang lebihnya 15 derajat itu secara umum. Ya, jadi mendekati atas begini, api ada, tapi tidak meledak loh ya. Meledaknya itu pada saat dia mau ke bawah. Ya, jadi ini tanpa diledakan pun dia juga lari ke bawah. Apalagi dia ada ledakannya sehingga langsung seperti ditendang langsung meluncur gitu, telusur gitu, Mas Bro. Oke, jadi namanya ketepatan tadi. Nah, karena hitungannya kurang lebihnya 15 derajat ya, maka pengapiannya itu dasarnya adalah dari pulser, Mas Bro, karena ini menggunakan CDI ya. Beda kalau menggunakan platina, nanti platina yang terhitung. Nah, karena menggunakan CDI, maka kita cari pulsernya. Ini pulsernya di sini. Ntar, saya taruh bawah biar jelas. Taruh bawah. Oke, mana tadi harus saya? Yang
sampean harus berada di atas yang tidak akan bisa nanti. Nah, bentar ya, harus dari atas persis tegak lurus. Oke Mas Bro ya, kita harus punya banyak bayangan Mas Bro. Jadi bayangannya begini, ini bayang tegak lurus yang harus di atas yang. Nah, pulsar kan di sini toh. Ini pulsar loh. Jadi tonjolannya ini tonjolannya kita hitung begini. Nah, kita arahkan, kita harus bisa membayangkan Mas Bro. Pulsar itu arahnya di mana kan begitu. Nah, itu kalau kita urut misalkan begini. Nah, ini kan tidak tepat toh Mas Bro. Misalkan begini juga nggak tepat. Ini loh, di sini loh. Tepatnya di sini nih, tepatnya loh. Ini tepat persis sekali. Misalkan begini juga nggak tepat. Nggak bisa yang harus dari atas. Oh, sudah kelihatan. Nah, jadi harus persis berada di atas begini. Oke Mas Bro, jadi ini harus benar-benar presisi ya. Contoh ini presisi nih. Saya coret dulu ya. Jadi berada di sini nih. Nah, ini pulsar ada di sini. Oke. Bentar. Nah, ini kalau misalkan saya geser begini, no, ini nggak lurus sudah. Mereng kan? Mereng. Ini mereng no. Jadi harus tegak lurus. Persis tengah-tengah di sini sudutnya. Ada apa kok? Oke Mas Bro, jadi penjenengan harus punya bayangan yang kuat, itu benar apa salah? Oke, kalau punya alat enak Mas Bro, atau menggunakan busur aja lebih mudah. Oke, ini menggunakan cara manual, yang penting paham. Busur itu syaratnya adalah penjenengan paham. Penjenengan kalau tidak paham, tidak akan bisa penjenengan menggunakan busur. Oke Mas Bro ya, nah harus lurus. Nah, itu kuncinya di sini tadi kan, letak posisinya di sini nih. No, di sini nih. Kalau kita mau membayangkan titiknya di sini tuh, ini nih. No, lurusnya di sini, lurusnya. Oke, nah sekarang kita ukur sekarang. Kita ukur, ini kalau pakai sketmat kurang lebihnya begini. Nah, kita kunci. Oke, kalau kita samakan dengan yang sini. Nah, ini di sini. Berarti kalau kita putar ini ada di ini titik ini. Oh, ini di sini. Berarti ini. Nah. Oke. Ini Mas Bro. No, begini loh Mas Bro. Ini ada titiknya ini loh, pin double. Di atasnya dari pin double sama baut ini kan pin double sama baut ini loh. Ada di sini. Oke. Memang begini Mas Bro. Makanya mekanik itu harus punya banyak bayangan ya. Oke. Sehingga walaupun hanya melihat sudah bisa mengatur bayangannya itu. Oke, ada di sini. Nah, ini letaknya pulser. Oke, sekarang manitnya mana? Ini manit ini sudah saya potong, monggo penjenengan perhatikan. Loh, sudah saya potong. Awalnya itu dari sini. Kemarin pengelasannya itu Mas Bro, memang dilebihi pengelasannya, ya. Dan awalnya sebelum dilas, dia tuh ke sini. Lari ke sini dia. Sebelum dilas. Oke, sehingga ntar dulu, saya masukkan dulu. Nah, ini harus ke atas. Ke atas itu ke sini Mas Bro, top ini. Kalau pakai tutup ini juga kelihatan diintip. Nggak usah pakai tutup, ini kelihatan ini. Ini top gitu. Ini tarik ke atas begini. Nah, tegak lurus begini. Nah, seret. Ini Mas Bro, ini loh. Ada kontrol di sini loh. Nah, semua itu sudah dikasih bayangan Mas Bro. Jadi ini pakai ilmu bayangan semua ini. Ya, sini. Nah, sekarang penjenengan bayangkan. Ini bayangkan lagi. No, ini kalau kita lurusnya begini. Pegangin Dika. Harus lurus ini, harus lurus. Kalau tidak lurus, tidak akan bisa terjadi. Nah, ini kan di bawahnya toh? Di bawahnya ini loh, di bawahnya ini loh. Oke, bisa dipahami ya, di bawahnya ini. Nah, kalau kita bayangkan lagi di sini loh. Kalau kita bayangkan lagi. Nah, kemarin itu, ini potongannya sampai di sini. Berarti logikanya, dia ada di sini jauh. No, ada di sini. Oke, penjenengan perhatikan. Sudah ganti sana. Penjenengan perhatikan Mas Bro, semakin jaraknya jauh ke bawah, pulsar tonjolannya Mas Bro, misalkan ini di sini toh, dipindah ke sini, itu namanya semakin cepat ledakannya. Dipindah ke sini semakin cepat ledakannya. Oke, jadi menjauh dari titik ini, maka dia hitung lebih cepat. Mendekat ke atas, berarti itu semakin lambat. Artinya piston ini mendekati akhir begini, baru api keluar. Kalau yang semakin jauh ke bawah, berarti piston masih jauh di bawah ini tadi. Sudah ada api. Oke, bisa dipahami. Itu cara menghitungnya dengan cara bayangan Mas Bro. Oke, kalau menggunakan derajat, kurang lebihnya secara umum adalah 15 derajat secara umum.
Oke, nah ini sudah saya sesuaikan, maka seharusnya motor ini langsung enak di starter Mas Bro, seharusnya. Oke. Kemudian bagaimana? Ayo kita pasang, kita buktikan ya. Jadi artinya saya membuat tonjolan ini tadi, dia mendekati akhir Mas Bro ya. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mas Bro, ini kita kencengin. Hati-hati ngencengin baut ini tadi ya. Kalau tidak kebiasaan menggunakan impact, jangan gunakan impact. Mending gunakan torsi ya. Sudah. Oke Mas Bro, seharusnya tidak pakai lem. Ini kenapa pakai lem? Karena ini sudah pada luka-luka ini. Muterin luka-luka semua nih. Itu leh. Itu. Bautnya ini berantakan gitu ya. Oke Mas Bro, ini seharusnya tidak pakai lem semua ya seharusnya ya. Pakai lem karena wujudnya sudah tidak lurus ya. Oke deh. Oke Mas Bro, sekarang urusan pengapian. Pengapian itu yang dibutuhkan hanyalah pulser ini tadi ya, karena sepul tadi urusan sama pengisian gitu. Nah kita butuh pengapian. Nah pulser itu tadi nah ini pulser. Ingat ini CDI-nya. Oke, jangan perhatikan 12 volt, ya, output, ini output ke kuil sudah masuk sana ya. Kemudian ini massa, nah ini ke belakang ini massa ini ke belakang ini massa, ya. Yang ini adalah dari pulsernya. Pulser saya pasang dulu. Ini pulser, jangan perhatikan. Kamu dari sana ya, turun deh, engkol ya. Pulser sudah masuk. Kemudian ini output, input, input 12 volt ya. Nah ini kalau kita tempelkan sama sini. Jangan perhatikan, nyala kan? No. Kelihatan sayang? Nyala. Oke, nah ini mati, nyala. Ya, ini kalau pakai
dia peskakanya di sini mas bro. Perhatikan ya. No, ini kan tidak nyala toh, tidak nyala. Sekarang kalau kita pencet di sini, no nyala, mati, nyala. Kelihatan ya? Oke, nyala, mati, nyala, mati. Ini nyala, no nyala. Matikan dik, mati, no nyala dik. Oke, matikan. Oke ya, sudah ya. Ini saya masukkan. Oke, sudah. Mana lek wheel? Baru sini deh. Wheel. Sudah. Oke. Kita cepot. Nyalakan deh. Kontak. Nah, hidupin pelan-pelan. Yuk. No, kenceng mas bro. No, kenceng. Oke. Kenceng loh. Matikan. Sudah. Nah, sekarang kita masukkan. Ini kok beda ya dengan CDI yang satunya ya rasanya. Coba ambilkan CDI satunya. Tar dulu. Oke mas bro, saya bawakan CDI yang lainnya ya. Tar, masukkan, masuk. Ini output. Nah, coba engkol. Ntar dulu. Ayo. Oh, ini nggak dinyalakan. Ayo. Nah. Oke mas bro, ini beda loh mas bro. Oh. Sudah. Sekarang ntar cop busi. Businya sudah masuk kan? Iya. Pengapian itu banyak dipengaruhi mas bro, banyak dipengaruhi. Nah, contoh misalkan diantaranya busi, kerenggangan busi. Artinya begini, masing-masing busi itu tadi itu harus satu paket dengan kelistrikan ini tadi. Ya, kalau kelistrikannya gede ini tadi, kadang-kadang businya itu juga minta direnggangi sedikit dari ukurannya. Ya, jadi masing-masing busi itu nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi isinya ini tadi, kan gitu toh. Udah, ini kita kontak. Kontaknya pakai ini ya, nyala, kita hidupkan. Oh, anu deh. Bensin. Yuk. Aman deh. Ini ada bensinnya nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan dulu pengapiannya. Udah mas bro ya. Udah wis. Enggak apa-apa. Udah nyala, kita hidupin. Oke. Sekali lagi. Sekarang ini busi coba saya renggangkan. Mana kunci businya? Itu di bawah nih. Nah, yuk ke sini. Ini busi. Ntar ya, biar mendekat yang. Ini kerenggangannya aslinya. Kemudian saya renggangkan lagi. Ntar. Nah, pokoknya saya renggangkan ini. Saya renggangkan dari awalnya. Oke. Matikan kontak ya, tetap ya gini. Lebih enak. Nah. Oke, saya matikan. Sekarang saya coba kuil yang CDI yang awalnya. Nggak usah kenceng-kenceng mas bro ya. Ada Pak RW sakit mas bro.
Oke, saya kontak. No, udah. Sama, saya tidak megang gas. Oke, cukup sedikit-sedikit aja. Intinya begini Mas Bro, ya. Yang mana dulu? Yang pengisian. Pengisian itu dasarnya adalah kiproknya menggunakan kiprok apa. Kalau kiproknya menggunakan full wave, maka yang lainnya harus mengikuti aturan main full wave. Oke, bisa dipahami ya. Ini sudah saya aturkan, saya sesuaikan supaya menuruti keinginan daripada full wave. Oke, sekarang pengapian. Jadi beda ya pengisian dengan pengapian ya. Pengapian dia menggunakan apa dulu? CDI-nya, CDI DC. Maka kalau di DC pastinya dia menggunakan aki karena permintaannya dari aki yang stabil. Gitu. Beda kalau AC. Kalau AC biasanya kabelnya ya ini AC itu warnanya biasanya. Makanya tadi saya terkecoh. Saya kira ini kabel AC. Ternyata kabel min. Gitu Mas Bro ya. Nah, kalau AC berarti dia tidak butuh aki, tidak butuh pengisian. Nah, karena ini DC maka dia butuh pengisian. Maka pengisian diperbaiki dulu kan. Oke, lah ini kan bisa hidup karena saya pinjem aki yang di sterek ini tadi kan. No, ada sterekan masih. Tanpa itu tidak mungkin bisa hidup Mas Bro. Nah, sekarang sudah ada CDI-nya ini CDI DC, kemudian pengisiannya sudah disesuaikan, maka tinggal penyesuaian pengapiannya kan begitu toh. Pengapian itu titik ledaknya ditaruh di mana dia. Nah, itu yang menentukan ini Mas Bro. Oke, ini pun masih harus kita buka lagi karena kita masih menyesuaikan jaraknya pulser. Tonjolan tadi Mas Bro. Itu kan pertama kan jarak ledaknya Mas Bro ya. Nah, sekarang jarak panjangnya itu kan belum saya hitung. Karena saya masih mengukur pas pandaknya ini. Kalau udah pas, berarti tinggal motong panjangnya saja. Sesuai kebutuhan masing-masing. Kan begitu Mas Bro ya. Oke, saya rasa cukup ya. Pokoknya intinya seperti yang dijelaskan dari awal tadi, sudah saya urutkan runtut itu sebenarnya. Ya. Kemudian kerenggangan busi itu juga mengikuti, gitu. Kemudian CDI juga mempengaruhi. Artinya begini, menggunakan CDI merek A rasanya begini, menggunakan merek B rasanya begini, itu akan pengaruh nanti. Nah, yang bisa menentukan pengaruh itu adalah alat. Alat, apa itu alat? Ya alat yang bisa menentukan tadi, yang bisa menentukan akurat tadi. Kalau tidak punya alat, berarti rasa. Monggo penjelasan pilih rasa apa pilih alat. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.